menjelaskan tentu pribadi dan klubnya, kita nggak boleh juga nyinyir. Kejutan, Jai Idzes serius bakal gabung Inter Milan? Eliano dihujat netizen cuma karena temenin istri lahiran? Elkan Bagot tolak panggilan timnas? Erick Thohir sampai buka suara? Dan panasnya duel Indonesia versus Malaysia di AFF U23 2025 juga kita kupas tuntas di sini. Yuk simak sampai habis. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe karena itu gratis dan bantu channel ini terus berkembang. Jai Idzes baru-baru ini bikin heboh usai memberikan salam perpisahan ke fans Venezia setelah klubnya resmi terdegradasi dari Serie A. Lewat unggahannya, bek andalan timnas Indonesia itu menyampaikan rasa terima kasih dan permintaan maaf karena gagal membawa Venezia bertahan di kasta tertinggi Liga Italia. Meski tidak menyebut secara langsung akan pergi, banyak yang menduga kalau ucapan itu adalah tanda perpisahan terselubung. Apalagi muncul rumor bahwa Jai masuk daftar jual Venezia dan sedang dilirik beberapa klub Serie A lainnya. Menariknya, dalam sebuah video yang viral di Instagram, terdengar Joey Pelupesi menyebut Serie A Bu saat bercanda dengan Jai setelah sesi latihan, seolah memberikan petunjuk bahwa Inter bisa jadi tujuan selanjutnya. Kalau benar, ini tentu jadi kabar besar, karena kepindahan ke klub sebesar Inter Milan bisa jadi lompatan besar dalam karir Jai. Tapi di sisi lain, bisa saja Jai memilih tetap di Venezia dan jadi bagian dari proyek kebangkitan mereka musim depan di Serie B. Sampai sekarang belum ada yang pasti, tapi pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah salam itu benar-benar pertanda Idzes akan angkat kaki? Dan jika iya, benarkah Inter Milan adalah pelabuhan barunya? Kita tunggu saja kejutan berikutnya. Eliano Reijdes belakangan jadi sasaran kemarahan netizen Indonesia setelah kabar ketidakhadirannya di laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang mencuat ke publik. Bek kanan berusia 24 tahun itu dipastikan absen bukan karena cedera, bukan juga karena performa buruk, melainkan karena alasan yang jauh lebih manusiawi, menemani sang istri yang akan melahirkan anak kedua mereka di awal Juni nanti. Tapi sayangnya, keputusan penuh tanggung jawab itu justru disambut hujatan dari sejumlah warganet yang seolah lupa bahwa pesepak bola juga manusia biasa. Bahkan ada yang sampai menyebut Eliano sebagai gak nasionalis, seolah-olah proses naturalisasi hanya sebatas untung rugi tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan di baliknya. Ironisnya, banyak dari mereka yang mungkin belum pernah sekalipun merasakan tanggung jawab menjadi seorang suami dan ayah, tapi sudah lancar menghakimi keputusan pribadi orang lain. Fakta bahwa Eliano memilih keluarga di momen sepenting itu bukanlah bentuk pengkhianatan, tapi bukti bahwa ia punya hati. Karena jujur saja, bagaimana mungkin seorang pemain bisa bertanding dengan tenang jika pikirannya tersangkut pada ruang bersalin ribuan kilometer jauhnya? Apalagi dalam sepak bola, kondisi mental bisa menentukan segalanya. Timnas Indonesia memang kehilangan satu opsi penting di sektor bek kanan, terutama setelah Sandy Walsh juga harus absen karena cedera. Sekarang tinggal tersisa Kevin Dix, Asnawi Mangkualam, dan Yakob Sayuri. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan soal Eliano tidak cinta Indonesia, melainkan tentang menjadi manusia yang utuh, bukan hanya atlet. Lucunya, banyak netizen yang cepat naik darah justru seolah tidak paham soal empati. Mereka lebih sibuk menghitung kontribusi, membandingkan performa, dan merasa berhak atas semua keputusan pemain. Padahal kontribusi mereka sendiri ke timnas bisa jadi hanya sebatas komentar kasar dari balik layar ponsel. Rasanya terlalu sempit jika nasionalisme diukur dari satu laga, dan terlalu egois jika tidak bisa mengerti bahwa ada kehidupan nyata yang lebih penting dari pertandingan, yakni keluarga. Pada akhirnya, keputusan Eliano bukan soal memilih antara negara atau keluarga, tapi tentang bagaimana menjadi sosok yang bertanggung jawab di dua dunia yang sama-sama penting. Dan untuk itu, ia layak diberi penghargaan, bukan cacian. Jadi, buat kamu yang masih sempat-sempatnya menghujat dari balik akun anonim, mungkin sekarang saatnya belajar jadi manusia dulu, karena punya hati jauh lebih penting daripada punya data kuota untuk nyinyir.
Elkan Bagot kembali jadi bahan omongan publik usai memutuskan untuk tak memenuhi panggilan timnas Indonesia dalam agenda penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan bek jangkung yang kini fokus memperkuat klubnya di Inggris itu langsung memicu reaksi keras dari warganet. Sebagian bahkan menyerang Elkan secara pribadi di media sosial. Tapi langkah Elkan ternyata sudah dikomunikasikan langsung ke pelatih Patrick Kluivert, yang memilih untuk menghormati keputusan sang pemain. Meski tentu saja tetap berharap bisa kembali mengandalkannya suatu saat nanti. Merespons ramai hujatan yang mengarah ke Elkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara. Dalam keterangannya, ia meminta masyarakat untuk berhenti menghujat atau memojokkan pemain yang sedang berada dalam situasi pribadi yang cukup kompleks. Setiap pemain punya jalan dan pilihan masing-masing. Elkan juga sudah pernah berjuang untuk timnas. Jadi jangan sampai kita zalim pada pemain kita sendiri, ujar Erick. Ia menekankan bahwa keputusan Elkan untuk fokus di klub bukan berarti ia menutup pintu untuk kembali memperkuat Garuda di masa depan. Menurut Erick, membela negara memang sebuah kehormatan, tapi bukan berarti pemain harus dipaksa melampaui batas kenyamanan pribadi mereka. Apalagi sepak bola profesional bukan cuma soal nasionalisme, tapi juga soal karir, mentalitas, dan waktu yang tepat. Ia juga mengingatkan publik bahwa tekanan yang berlebihan dari netizen justru bisa membuat pemain enggan untuk kembali. Pesan Erick ini seolah jadi tamparan halus bagi segelintir netizen yang terlalu mudah menghakimi tanpa memahami konteks sepenuhnya. Bukannya mendukung atau memberi ruang untuk pemain berkembang, justru malah menyerang dari balik layar. Padahal, semangat tim nasional itu dibangun dari rasa saling percaya dan dukungan, bukan cacian. Elkan memang memilih jalan yang tidak populer saat ini, tapi bukan berarti itu keputusan yang salah. Siapa tahu nanti saat waktunya tepat, dia kembali dengan semangat yang lebih besar dan kontribusi yang lebih maksimal. Jadi, daripada sibuk nyinyir, mungkin kita bisa belajar untuk sedikit lebih bijak, karena pemain kita butuh dukungan, bukan tekanan. Pertemuan seru antara Timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 di Piala AFF U23 2025 makin dekat, dan sudah bikin media Malaysia nggak sabar. Salah satunya media Makan Bola. Mereka antusias banget karena duel dua tim yang dikenal sebagai rival abadi ini dipastikan bakal tersaji di fase grup. Dalam hasil undian, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei tergabung di grup A. Menariknya, turnamen ini bakal digelar di Jakarta dan Bekasi.